Bayangkan jika ada seseorang yang dengan tenang memesan liang lahatnya sendiri, lengkap dengan jasa gali kuburnya. Warga mengira itu hanya keanehan seorang tua yang pasrah pada takdir, sampai akhirnya ia benar-benar mati, tepat di liang yang ia pesan. Namun sejak malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Kuburan itu bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Desa Sukaasri adalah desa kecil di pinggir hutan jati, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dari luar tampak tenang dan damai, sawah hijau membentang, suara jangkrik mengiringi malam, dan udara sejuk membuat orang betah tinggal. Tapi di balik ketenangannya, ada sebuah pemakaman tua di ujung desa yang jarang dilewati orang. Setelah maghrib, warga percaya tempat itu angker, apalagi sejak kejadian aneh yang dilakukan oleh seorang pria bernama Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah pria berusia 55 tahun. Ia seorang duda yang tinggal sendirian di rumah kayu tua tak jauh dari tepi desa. Istrinya meninggal karena sakit keras 5 tahun lalu, dan anak semata wayangnya pergi merantau, tak pernah kembali. Hidupnya sederhana, namun sejak beberapa bulan terakhir, warga mulai melihat perubahan pada dirinya. Pandangannya kosong, sering melamun di teras rumah, dan beberapa kali terdengar berbicara sendiri, seakan bercakap dengan orang yang tidak terlihat. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Pak Wiryo mendatangi Pak Mulyo, ketua pengurus makam desa Sukaasri. Dengan langkah pasti, ia mengetuk pintu rumah Pak Mulyo. Ketika pintu dibuka, wajah Pak Wiryo tampak pucat, namun senyumnya tipis, seperti orang yang sudah menyiapkan sesuatu jauh hari. "Pak Mulyo," ucapnya datar, "saya mau beli sebidang tanah kuburan. Untuk saya sendiri." Pak Mulyo mengernyit, kaget mendengar permintaan itu. Biasanya orang datang memesan tanah makam ketika ada keluarga yang meninggal. Belum pernah ada yang datang sehat-sehat lalu meminta liang lahatnya sendiri. "Loh, Pak Wiryo, jenengan sehat-sehat saja toh. Kok sudah mikir pesen kuburan sekarang?" tanya Pak Mulyo hati-hati. Pak Wiryo tersenyum tipis, matanya sayu tapi tajam menusuk. "Umur saya sudah cukup. Saya cuma ingin siap sebelum dipanggil. Lebih baik disiapkan dari sekarang, biar keluarga dan warga tidak repot nanti." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Pak Mulyo berdiri. Tapi karena Pak Wiryo menyodorkan uang tunai dalam jumlah besar, akhirnya ia menuruti. Tanah kuburan dipilih di bagian tepi, dekat pohon sawo tua yang rindang, tempat yang jarang dipakai warga karena katanya angker. Malam itu juga, Pak Mulyo memanggil 2 penggali kubur desa, Samin dan Karto, untuk mulai menggali. Ketika cangkul pertama menancap tanah merah, angin dingin tiba-tiba berhembus meski langit cerah. Daun-daun pohon sawo bergetar seperti diterpa badai, padahal tidak ada angin kencang. Samin berhenti sebentar, menoleh pada Karto. "Le, raimu pucet, kowe ngrasake ora?" bisik Samin. "Yo, aku rumangsa aneh min, wong sing isih urip kok pesen liang kabeh," jawab Karto sambil mengusap keringat dingin. Pak Wiryo berdiri agak jauh di bawah pohon sawo, memperhatikan dengan seksama. Sesekali ia tersenyum tipis, seolah puas melihat tanah terkupas semakin dalam. Beberapa jam kemudian, liang lahat itu selesai digali. Ukuran cukup untuk tubuh Pak Wiryo sendiri, dalam dan rapi. Tanah merahnya masih basah, mengeluarkan aroma lembab yang membuat dada terasa sesak. Tak lama, sebuah nisan marmer putih didirikan di ujungnya. Terukir jelas, Wiryo bin Sastro, lahir 1969, wafat. Bagian tanggal wafat sengaja dibiarkan kosong. Samin dan Karto
menutup pekerjaannya dengan rasa tidak enak. Mereka tidak pernah diminta menggali kubur orang hidup sebelumnya. Saat mereka pamit, Pak Wiryo mengangguk pelan sambil berucap, "Terima kasih. Tak lama lagi, liang ini akan terpakai." Ucapan itu membuat mereka semakin merinding. Malam pertama, setelah liang lahat itu selesai, kejadian aneh mulai terjadi. Seorang pemuda desa bernama Bagus yang pulang dari musyola melewati pemakaman mendengar suara isak tangis lirih dari arah liang baru itu. Tangisan perempuan panjang, menyayat, lalu disusul suara tanah yang seperti digaruk dari dalam. Bagus tercekat. Ia memberanikan diri menyorotkan senter ke arah liang lahat itu. Betapa terkejutnya ia melihat bayangan samar seorang pria sudah berbaring di dalamnya. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan kain putih menutupi sebagian tubuhnya. Padahal ia tahu betul Pak Wiryo masih hidup, bahkan baru saja dilihat sore tadi duduk di teras rumahnya. Bagus menjerit dan lari terbirit-birit ke rumah, menceritakan semuanya pada orang tuanya. Kabar itu cepat menyebar. Esok harinya, hampir semua warga desa Sukaasri membicarakan kuburan aneh milik Pak Wiryo. Ada yang bilang Pak Wiryo gila, ada pula yang menduga ia punya perjanjian gaib. Namun, satu hal pasti, sejak liang lahat itu digali, suasana di sekitar pemakaman terasa berbeda. Angin malam lebih dingin dari biasanya, dan banyak orang mengaku mendengar bisikan lirih jika berani melewati jalan dekat pohon sawo. Dan sejak saat itu, nama Pak Wiryo tidak lagi hanya diingat sebagai duda sebatang kara, melainkan sebagai orang yang sudah menyiapkan liang lahat untuk dirinya sendiri meski masih bernapas. Namun, warga desa Sukaasri belum tahu bahwa liang lahat itu memang sudah menunggu tuannya. Malam itu, setelah liang lahat Pak Wiryo selesai digali, suasana desa Sukaasri tidak lagi sama. Angin malam terasa lebih menusuk. Jangkrik yang biasanya riuh mendadak sering terdiam tanpa sebab, dan beberapa warga mengaku sulit tidur. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong riang mulai menggonggong ke arah pemakaman lama setiap malam, terutama ke arah pohon sawo tua di mana liang lahat itu berada. Di rumah sederhana milik Karto, salah satu penggali kubur, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Malam itu, Karto mencoba tidur setelah lelah bekerja seharian. Namun, begitu matanya terpejam, sebuah mimpi ganjil menjeratnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi liang lahat yang baru digali. Di dalamnya, Pak Wiryo terbaring kaku dengan kain kafan membungkus tubuh. Tapi anehnya, matanya terbuka menatap Karto dan bibirnya bergerak pelan. "Jangan tutup tanahnya, Toh. Biarkan tetap terbuka. Sebentar lagi akan terpakai." Suara itu lirih, serak, tapi menusuk telinga. Karto terlonjak, terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasnya memburu dan jantungnya berdegup tak karuan. Ia mencoba menenangkan diri dengan minum segelas air, tapi tangannya bergetar. Di sisi lain, Desa, Samin, penggali kubur yang ikut bekerja, juga mengalami hal serupa. Ia bermimpi didatangi Pak Wiryo yang duduk di teras rumahnya sendiri. Namun, wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong. Dalam mimpi itu, Pak Wiryo berkata dengan suara datar, "Kenapa kau menutup liang itu, Min? Padahal aku sudah menunggunya lama. Bukalah kembali, aku ingin masuk." Samin pun terbangun dengan keringat dingin. Ia memandang sekeliling rumahnya, memastikan tidak ada orang. Namun, di luar jendela, ia yakin mendengar suara tanah digaruk-garuk. Padahal tidak ada siapapun di luar. Keesokan paginya, Karto dan Samin bertemu di warung kopi. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Akhirnya, mereka menceritakan mimpi masing-masing.
Betapa terkejutnya mereka ketika sadar bahwa isi mimpi itu hampir sama. "Min, iki ora normal. Wong sing isih urip kok ngimpi awak dhewe wis kebungkus kain kafan," kata Karto dengan suara bergetar. Samin mengangguk cepat. "Aku yo ngrasake, kayane ana sing ora beres to. Opo Pak Wiryo duwe perjanjian karo sing gaib?" Obrolan itu sempat terdengar oleh beberapa warga di warung. Sejak saat itu, rumor semakin liar. Ada yang bilang Pak Wiryo sedang menjemput ajal dengan caranya sendiri. Ada juga yang meyakini ia sudah lama berhubungan dengan makhluk gaib penjaga pemakaman. Malam berikutnya, suasana desa semakin tidak tenang. Bagus, pemuda yang sempat melihat bayangan tubuh Pak Wiryo di liang lahat, mulai mengalami gangguan. Ia mengaku setiap kali melewati jalan dekat pemakaman, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. "Gus, Gus, temani aku di sini." Pertama kali ia dengar, ia pikir hanya halusinasi. Tapi suara itu semakin jelas hingga suatu malam ia memberanikan diri menoleh ke arah suara. Betapa kagetnya ia melihat Pak Wiryo berdiri di tepi liang lahat dengan tubuh terbungkus kain putih. Hanya wajahnya yang terlihat pucat dan matanya menatap kosong. Bagus menjerit, lari terbirit-birit sampai akhirnya jatuh pingsan di depan rumahnya. Ketika warga menolong, ia hanya bisa bergumam, "Pak Wiryo sudah di liang, dia sudah di sana." Kabar itu semakin membuat warga ketakutan. Sebagian menyarankan agar liang lahat itu ditutup kembali, tapi Pak Mulyo menolak. Menurutnya, kuburan itu sudah dibayar lunas dan itu adalah hak Pak Wiryo. Namun, sejak itu, gangguan demi gangguan mulai bermunculan. Ibu-ibu yang pergi ke sumur belakang rumah sering mendengar suara tanah dikeduk. Anak-anak kecil menolak lewat jalan dekat pemakaman meski siang hari. Bahkan, ustadz kampung yang biasa adzan subuh di mushola mengaku melihat bayangan putih melintas di antara pohon sawo tua ketika berjalan pulang. Yang paling mengerikan adalah kejadian yang dialami Karto 3 malam kemudian. Saat ia tidur, ia kembali bermimpi. Kali ini jauh lebih nyata. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tepi liang lahat. Lalu dari dalam tanah terdengar suara ketukan keras. Duk, duk, duk. Seperti seseorang yang sedang berusaha keluar. Lalu tanah di liang itu berguncang, merekah perlahan, dan dari dalam muncul tangan pucat yang penuh tanah, meraih ke atas. Tangan itu jelas milik Pak Wiryo. Matanya merah, wajahnya membusuk, namun bibirnya masih berbisik, "Aku belum mati, aku sudah menunggu." Karto menjerit dan terbangun, tapi jeritanya sampai membangunkan seluruh keluarganya. Istrinya ketakutan melihat wajah Karto pucat seperti mayat. Malam itu juga, ia bersumpah tak mau lagi menginjakkan kaki ke area pemakaman Suka Asri. Namun, siapa sangka nasib Pak Wiryo memang sudah semakin dekat dengan liang lahat yang ia pesan sendiri. Karena pada suatu pagi, warga menemukan sesuatu yang benar-benar membuat darah mereka membeku. Pagi itu, desa Suka Asri diguncang kabar mengejutkan. Pak Wiryo ditemukan meninggal dunia di rumah kayu tuanya. Warga yang pertama kali tahu adalah Bu Wati, tetangga samping rumah yang sejak subuh curiga karena suara ayam jago Pak Wiryo berkokok tanpa diiringi aktivitas pemiliknya. Biasanya, Pak Wiryo rajin menyapu halaman sejak dini hari, tapi kali ini rumahnya sepi. Dengan rasa curiga, Bu Wati mengetuk pintu beberapa kali. Tidak ada jawaban. Akhirnya, ia memanggil warga lain, dan setelah pintu didobrak, mereka menemukan Pak Wiryo tergeletak di ranjang bambu. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat kebiruan. Yang membuat semua orang merinding adalah posisinya. Pak Wiryo terbaring terlentang, tangan terlipat rapi di dada, persis seperti jenazah yang sudah dikafani. Matanya terpejam, mulutnya tertutup rapat,
seolah ia benar-benar sudah mempersiapkan dirinya sendiri untuk mati. "Ya Allah, Gusti, Pak Wiryo tenanan mati," teriak Buwati sambil menutup mulutnya. Warga berdatangan. Dalam hitungan menit, rumah kayu itu sudah penuh orang. Pak Mulyo, pengurus makam, segera mengurus segala keperluan. Namun, saat hendak menentukan lokasi pemakaman, salah seorang warga nyeletuk dengan suara bergetar. "Pak, bukannya Pak Wiryo wis pesen kuburan dewe? Liang wis ana, nisan eyo wis siap." Semua orang terdiam. Benar, beberapa hari lalu, Pak Wiryo memaksa membeli tanah di pemakaman dekat pohon sawo dan meminta liang lahatnya digali. Seakan-akan ia sudah tahu ajalnya. Jenazah segera dimandikan. Anehnya, tubuhnya terasa kaku sejak awal, seperti sudah membatu berjam-jam lamanya. Padahal, menurut tetangga, malam sebelumnya masih terdengar suara Pak Wiryo batuk-batuk. Saat kain kafan membungkus tubuhnya, beberapa orang yang hadir mengaku mendengar suara lirih, seperti desahan panjang keluar dari mulutnya. Padahal, ia sudah dinyatakan meninggal. "Ah, mungkin cuma udara terakhir," kata salah satu warga, berusaha menenangkan yang lain. Tapi wajah mereka semua pucat. Ketika jenazah dibawa ke pemakaman, suasana semakin janggal. Awan hitam tiba-tiba menutupi langit meski pagi itu sebelumnya cerah. Angin dingin berhembus, membuat dedaunan sawo berguguran. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Dan benar saja, ketika sampai di makam, liang lahat yang digali beberapa hari lalu sudah menunggu dengan tanah merah, masih lembab, seolah baru digali kemarin. Nisan marmer bertuliskan nama Pak Wiryo berdiri tegak, hanya bagian tanggal wafat yang kosong. Masya Allah, kaya wong wis ngerti, lek ewek dewe arep mati, bisik salah satu warga tua, tangannya gemetar. Proses penguburan berjalan cepat. Anehnya, ketika tubuh Pak Wiryo diturunkan, tanah di liang lahat terasa sangat lunak. Para penggali kubur heran, sebab biasanya tanah makam yang sudah terbuka selama beberapa hari akan mengeras. Tapi liang itu seakan memang menunggu tuannya. Saat jenazah dimasukkan ke liang, beberapa warga mendengar bunyi ketukan dari dalam tanah, pelan namun jelas. Duk, duk, duk. Suaranya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Cepetan timbun, cepetan," bisik Samin panik sambil melemparkan tanah dengan cepat. Karto juga pucat pasi, tangannya gemetar ketika menutup liang dengan tanah. Tak seorang pun berani menatap lama ke dalam kubur. Semua ingin cepat-cepat selesai. Akhirnya, nisan itu resmi berdiri. Wiryo bin Sastro, lahir 1969, wafat 2024. Warga yang hadir membaca doa dengan terburu-buru. Namun, ketika mereka pulang, banyak yang masih menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, malam pertama setelah pemakaman, kejadian aneh mulai menghantui warga desa Suka Asri. Bagus, pemuda yang pernah melihat bayangan Pak Wiryo di liang lahat, mengaku tidak bisa tidur. Ia mendengar ketukan samar di telinganya, seperti suara tanah dipukul dari dalam. Duk, duk, duk. Disusul bisikan lirih. "Gus, tolong bukakan. Aku belum mati." Bagus menutup telinga dengan bantal. Tubuhnya gemetar, matanya basah oleh air mata. Ia tidak berani cerita ke siapa-siapa malam itu. Sementara itu, di rumah Samin, penggali kubur, suasana lebih menyeramkan lagi. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di halaman. Ketika mengintip dari jendela, ia melihat siluet seorang pria dengan kain putih berdiri di dekat pagar rumahnya. Siluet itu diam, tidak bergerak, tapi kepalanya perlahan menoleh ke arah Samin. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Samin mundur ketakutan, tubuhnya gemetar, ia hampir jatuh.
Begitu ia berani menoleh lagi keluar jendela, sosok itu sudah hilang. Namun, di tanah halaman rumahnya ada jejak kaki penuh lumpur tanah merah, sama persis dengan tanah makam di bawah pohon sawo. Karto pun tidak luput. Ia mendengar suara orang menggali tanah tepat di samping rumahnya. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Tapi, tanah di dekat sumur tampak tergali sedikit dengan bekas jari manusia di permukaannya. Keesokan harinya, cerita-cerita itu menyebar. Desa Sukaasri digelayuti ketakutan. Semua orang berbisik bahwa meskipun jasad Pak Wiryo sudah terkubur, roh atau mungkin tubuhnya sendiri belum benar-benar pergi. Dan yang paling membuat merinding adalah pengakuan Pak Mulyo. Ia berkata, semalam saat lewat dekat makam seusai tarawih, ia mendengar suara lirih dari dalam tanah, suara yang sangat ia kenal. Pak Mul, tulung, aku masih urip. Sejak itu, warga mulai percaya bahwa liang lahat yang dipesan Pak Wiryo bukanlah liang biasa. Itu adalah liang yang menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sejak pemakaman Pak Wiryo, suasana desa Sukaasri berubah drastis. Warga yang biasanya tenang, kini hidup dalam rasa takut. Setiap malam, seakan ada hawa gelap yang menyelimuti desa. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Pohon sawo tua di pemakaman mengeluarkan suara gemertak, seperti batangnya dipelintir dari dalam. Dan suara-suara aneh kerap terdengar dari arah liang lahat Pak Wiryo. Beberapa hari setelah penguburan, gangguan pertama menimpa Bagus, pemuda yang dulu sempat melihat bayangan tubuh Pak Wiryo di liang lahat. Malam itu, Bagus tidur gelisah. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pemakaman. Kuburan Pak Wiryo terbuka, tanahnya terhambur ke samping. Dari dalam, sosok Pak Wiryo yang sudah membusuk perlahan merangkak keluar. Wajahnya pucat penuh tanah, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Gus, temani aku di sini. Jangan biarkan aku sendirian. Bagus terbangun dengan keringat dingin. Ia mengira itu hanya mimpi, namun tubuhnya benar-benar kotor oleh tanah merah basah, seperti habis dikubur. Sejak itu, Bagus demam tinggi dan terus mengigau memanggil nama Pak Wiryo. Di sisi lain, Samin dan Karto, dua penggali kubur, mulai mendapat teror nyata. Suatu malam, saat hujan turun deras, keduanya mendengar ketukan keras di pintu rumah masing-masing. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada jejak kaki penuh lumpur menuju ke arah kuburan. Samin semakin takut ketika keesokan paginya ia mendapati bekas jari tangan manusia mencengkeram tanah di halaman rumahnya. Bekas itu dalam, seakan seseorang berusaha keluar dari bawah tanah. Karto lebih parah. Ia bersumpah melihat sosok Pak Wiryo duduk di beranda rumahnya tengah malam. Tubuhnya masih memakai kain kafan, tapi bagian wajahnya membusuk, dipenuhi belatung. Sosok itu hanya menunduk, lalu perlahan berkata, "Kenapa kau menimbunku cepat-cepat? Aku belum siap, Tok." Karto jatuh pingsan di tempat. Istrinya menemukannya keesokan pagi dengan tubuh kaku dan mata melotot. Ia tidak bisa bicara selama seharian penuh. Gangguan tidak hanya menimpa mereka yang terlibat langsung. Pak Mulyo, pengurus makam, pun menjadi korban. Suatu malam ia pulang dari mushola setelah Isya. Saat melewati jalan setapak dekat pemakaman, ia mendengar suara orang mengaji dari dalam kuburan Pak Wiryo. Suara itu lirih, patah-patah, seperti suara orang tenggelam dalam air. Pak Mulyo berhenti, menajamkan telinga. Semakin lama, suara itu berubah jadi rintihan. "Pak Mul, tolong aku masih hidup. Bukakan tanah ini." Pak Mulyo lari terbirit-birit, wajahnya pucat pasi. Sejak itu, ia tidak pernah berani melewati jalan dekat pohon sawo seorang diri. Desas-desus pun menyebar cepat. Warga
mulai percaya bahwa jasad Pak Wiryo tidak benar-benar mati saat dikuburkan. Ada yang bilang ia mungkin dikubur hidup-hidup. Ada juga yang meyakini ia punya perjanjian gaib dengan makhluk halus penjaga makam. Puncaknya terjadi pada malam ke-7 setelah pemakaman. Warga berkumpul untuk tahlilan di rumah almarhum. Saat doa berlangsung, tiba-tiba lampu minyak yang menerangi ruangan bergetar sendiri lalu padam. Ruangan jadi gelap gulita. Hanya suara doa yang masih terdengar, tapi kemudian terhenti ketika dari arah luar rumah terdengar suara tanah dikeduk dengan cepat. Krug, krug, krug. Seperti suara cangkul menggali tanah, tapi jauh lebih cepat. Anak-anak kecil menangis, orang-orang saling merapat. Salah seorang nekat mengintip keluar jendela dan ia menjerit sekeras-kerasnya. Di halaman rumah Pak Wiryo, terlihat tanah bergunduk naik turun, seperti ada sesuatu yang merangkak di bawah tanah. Suara dari dalam bumi terdengar jelas. "Aku belum mati, jangan tinggalkan aku di sana." Ketika lampu berhasil dinyalakan kembali, tanah itu sudah rata, seakan tidak ada yang terjadi. Namun semua orang di dalam rumah pucat, sebagian histeris. Malam itu, tahlilan bubar berantakan. Tidak ada yang berani melanjutkan doa. Keesokan harinya, kabar menyebar bahwa nisan di makam Pak Wiryo bergeser sendiri. Tidak ada yang berani mendekat, tapi dari jauh terlihat nisan itu miring dan tanah di sekitarnya seperti terus bergerak pelan, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Desa Sukaasri makin diliputi teror. Tidak ada yang berani lewat dekat makam, bahkan di siang bolong. Anak-anak dilarang main keluar rumah dan para orang tua berbisik bahwa mungkin Pak Wiryo telah melakukan sesuatu yang tidak pantas semasa hidupnya hingga arwahnya tidak tenang. Namun, yang tidak diketahui warga adalah bahwa semua kejadian ini baru permulaan, karena sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggu mereka dari dalam liang lahat yang dipesan Pak Wiryo sendiri. Desa Sukaasri tidak pernah benar-benar tidur sejak kematian Pak Wiryo. Malam-malam desa itu dipenuhi suara-suara aneh. Gonggongan anjing yang tak kunjung reda, suara ketukan dari arah kuburan. Bahkan beberapa warga bersumpah mendengar tangisan panjang dari pohon sawo tua. Gangguan yang menimpa warga satu persatu membuat mereka yakin ada rahasia besar yang disembunyikan oleh almarhum. Namun, siapa yang bisa memastikan? Warga hanya bisa saling bertanya-tanya, sampai akhirnya Buati, tetangga terdekat Pak Wiryo, buka suara. Malam itu, ia memanggil Pak Mulyo, Samin, dan Karto ke rumahnya. Bagus, yang sudah sedikit pulih dari demam, ikut duduk bersama, meski wajahnya masih pucat. Di ruang tamu sederhana itu, Buati bersuara lirih, seolah takut ada yang mendengar. "Aku tahu sesuatu tentang Pak Wiryo. Waktu istrinya meninggal dulu, aku dengar sendiri malamnya ia berbicara di belakang rumah, di dekat pohon bambu. Suaranya seperti sedang berunding dengan seseorang. Padahal tak ada siapa-siapa. Malam itu angin diam, tapi suara langkah kaki banyak orang terdengar di tanah kosong. Sejak saat itu, aku yakin ia berhubungan dengan sesuatu yang tak wajar." Samin menelan ludah, tangannya gemetar. Jangan-jangan itu sebabnya dia pesan kuburan sendiri, karena dia tahu waktunya akan tiba. Namun Karto dengan wajah tegang menambahkan sesuatu yang lebih mengerikan. "Waktu gali liang itu, aku perhatikan tanahnya beda. Gembur, tapi ada bau aneh, seperti darah basi. Malah aku sempat lihat ada cacing besar keluar dari dalam, tapi bukan cacing biasa. Warnanya hitam pekat, matanya kecil merah. Aku langsung buang, tapi malamnya Pak Wiryo datang ke mimpiku, marah.
Katanya aku merusak jalannya kembali ruangan hening. Angin malam yang masuk lewat celah jendela membuat lampu minyak bergoyang. Bayangan mereka memanjang di dinding. Bagus, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara serak. Aku juga lihat, waktu malam tahlilan itu, tanah di atas makamnya berguncang, kayak ada yang bernafas di dalam. Aku yakin dia belum tenang. Atau jangan-jangan dia memang sengaja menanam dirinya di situ. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua yang hadir meremang. Mereka sadar masalah ini sudah di luar nalar. Keesokan harinya, desas-desus makin menyebar. Seorang petani bernama Pak Darto pulang dari sawah lewat dekat pemakaman sore hari. Ia bersumpah melihat sosok Pak Wiryo berdiri di sisi makamnya sendiri. Tubuhnya kaku, pucat, matanya kosong, tapi mulutnya berbisik lirih. Satu lagi, harus ada yang ikut aku. Pak Darto langsung jatuh sakit keras malam itu. Tubuhnya panas seperti terbakar dan meninggal 2 hari kemudian. Warga gempar. Mereka percaya arwah Pak Wiryo menuntut teman. Malam ke-17 setelah kematian, gangguan mencapai puncak. Hujan deras mengguyur, kilat menyambar-nyambar. Di tengah badai, warga mendengar suara azan dikumandangkan dari arah kuburan. Suaranya bukan suara manusia, melainkan serak, patah-patah, seakan keluar dari kerongkongan yang sudah busuk. Pak Mulyo yang mendengar langsung dari dekat masjid desa tak sanggup berdiri. Ia tersungkur, menangis ketakutan. Itu suara Wiryo. Aku kenal betul. Itu suaranya. Setelah itu, gangguan merambat ke rumah-rumah. Jendela bergetar, pintu diketuk keras, bahkan ada yang melihat bayangan kafan melintas di jalan-jalan kampung. Anak-anak kecil menjerit sepanjang malam. Warga akhirnya sepakat untuk mencari jawaban. Mereka memutuskan menggali sedikit tanah di sekitar makam Pak Wiryo. Meski sebagian besar takut, Samin dan Karto dipaksa untuk ikut karena mereka yang pertama kali menggali kubur itu. Dengan lampu petromax dan cangkul di tangan, mereka mendekati pemakaman. Pohon sawo bergoyang keras meski angin nyaris tidak ada. Udara di sekitar kuburan dingin, bukan main. Saat tanah di atas makam disentuh, terdengar suara lirih dari bawah. Jangan buka. Aku masih di sini." Samin dan Karto langsung melempar cangkulnya. Wajah mereka pucat. Tapi beberapa pemuda nekat terus menggali. Baru 2 kali ayunan cangkul, tanah itu memuntahkan bau busuk luar biasa. Dari celah tanah muncul asap hitam pekat yang mengepul. Lalu terdengar suara tawa rendah. Warga yang menyaksikan langsung menjerit ketakutan. Seorang ibu jatuh pingsan, anak-anak meraung. Pak Mulyo segera menutup kembali galian, tapi tanah itu justru bergerak sendiri, menutup rapat, seperti ada kekuatan yang tidak ingin diganggu. Sejak malam itu, semua orang yakin tanah kuburan Pak Wiryo bukan tanah biasa. Itu tanah kutukan, tanah yang ia pesan sendiri untuk menjemputnya kembali ke dunia setiap kali malam turun. Namun rahasia sebenarnya belum terungkap sepenuhnya, karena ternyata Pak Wiryo bukan hanya membeli liang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seseorang yang masih hidup di desa itu. Dan siapa orang itu akan terkuak dengan cara yang paling mengerikan. Malam semakin mencekam di desa Sukaasri. Setelah kejadian tanah kuburan Pak Wiryo mengeluarkan asap hitam dan suara-suara dari dalam bumi, seluruh warga diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Bahkan ayam-ayam pun tak lagi berkokok seperti biasa, seolah tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Namun teror itu tidak berhenti, justru semakin menjadi-jadi. Beberapa hari setelah percobaan penggalian makam gagal, Bu Wati didatangi mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Wiryo duduk di ruang tamunya. Wajahnya hancur,
Dagingnya membusuk, tapi matanya menyala merah. Ia menunjuk langsung ke arah Bu Wati sambil berkata, "Liangku sudah siap, satu lagi kosong untuk Muti." Bu Wati terbangun dengan teriakan histeris, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Sejak malam itu, ia menolak tidur sendirian. Sementara itu, Pak Mulyo yang semula ingin menutup kasus ini rapat-rapat, akhirnya tak tahan lagi. Ia mengumpulkan para tokoh desa, termasuk Samin, Karto, dan beberapa pemuda berani, termasuk Bagus. Mereka berkumpul di rumah Pak Mulyo untuk membicarakan langkah terakhir. "Kalau kita biarkan, satu-satu orang desa ini akan jadi korban," kata Pak Mulyo dengan suara berat. "Aku takut liang yang dibuat Wiryo bukan cuma untuk dirinya. Dia pesan lebih dari satu. Aku yang tanda tangan waktu itu, dan aku menyesal." Semua menatapnya terkejut. "Apa maksudmu, Pak?" tanya Bagus, wajahnya tegang. Pak Mulyo menunduk, lalu mengeluarkan secari kertas lusuh dari laci. Itu adalah dokumen pembelian tanah makam. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan. Di situ tertulis jelas, 1 liang untuk almarhum Wiryo, 1 liang lagi untuk seorang pendamping yang belum ditentukan. Ruangan langsung hening. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. "Pendamping? Maksudnya siapa, Pak?" Suara Samin tercekat. Pak Mulyo menutup mata. "Itu yang kutakutkan. Aku tak tahu siapa, tapi dari tanda tangannya Wiryo menulis, orang itu akan dipilih setelah aku pergi." Malam itu, mereka sepakat untuk mendatangi kuburan sekali lagi. Hanya ada satu cara, membuka makam Pak Wiryo sepenuhnya. Meski hati diliputi ketakutan, mereka tak punya pilihan. Dengan lampu petromax, cangkul, dan bacaan doa, mereka menuju pemakaman. Angin malam berhembus dingin, dan pohon sawo besar di dekat makam berderit seperti mau tumbang. Begitu sampai, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan tak masuk akal. Di samping makam Pak Wiryo, sudah ada 1 liang lagi yang terbuka. Liang itu dalam, tanahnya masih basah, seolah baru digali malam itu. Padahal tidak ada yang pernah menggali. Bagus langsung mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Astagfirullah, liang kedua sudah siap. Tiba-tiba, tanah di atas makam Pak Wiryo bergetar hebat. Dari dalam terdengar suara seperti napas berat, diikuti suara lirih memanggil nama. "Mul, Samin, Karto, Gus, temani aku. Jangan biarkan aku sendirian." Tanah itu terbelah. Dari dalam, tangan penuh tanah dan belatung menjulur keluar. Bau busuk menyengat menyeruak, membuat semua hampir muntah. Sosok Pak Wiryo perlahan merangkak keluar. Kafannya lusuh, wajahnya hancur setengah. Belatung jatuh berceceran dari lubang matanya. Semua menjerit. Samin jatuh terduduk. Karto menutup wajah sambil membaca ayat kursi terbata-bata. Pak Wiryo, atau entah apa itu, berjalan pelan ke arah liang kedua yang kosong. Namun sebelum ia masuk ke sana, ia menoleh. Matanya yang merah menyala menatap Bagus. Bibirnya yang koyak bergerak, suaranya parau. "Liang ini bukan untukku, ini untukmu, Gus." Bagus terpaku. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Warga lain berusaha menariknya, tapi Bagus seperti tertancap ke tanah. Sosok Pak Wiryo mengulurkan tangan busuknya, menarik Bagus perlahan ke tepi liang kedua. "Lepaskan dia!" teriak Pak Mulyo, nekat menyerbu sambil membawa cangkul. Tapi begitu ia mendekat, tanah di sekitar liang berguncang hebat, seakan ada ratusan tangan dari bawah yang mencoba menarik semua orang masuk. Dalam kepanikan itu, Karto memukul kepala sosok Pak Wiryo dengan batu. Tubuh itu roboh, tapi bukannya hancur, justru berubah menjadi asap hitam pekat yang langsung masuk ke dalam liang kedua. Tiba-tiba, Bagus ambruk tak sadarkan diri, wajahnya pucat pasi. Saat diperiksa, ia masih bernapas, tapi matanya terpejam rapat, seakan sedang bermimpi.
Keesokan harinya, Bagus tidak pernah bangun lagi. Tubuhnya tetap hidup, bernapas, tapi jiwanya seolah menghilang. Warga bilang arwahnya telah ditarik Pak Wiryo untuk menjadi pendamping di liang kedua. Makam itu akhirnya ditutup kembali, namun liang kedua dibiarkan terbuka. Tak ada yang berani menimbunnya, karena setiap kali ada yang mencoba menutup, tanah itu kembali menganga dengan sendirinya. Desa Sukaasri pun terkenal angker sejak saat itu. Warga luar jarang mau masuk. Dan bagi mereka yang berani mendekati makam Pak Wiryo, konon masih terdengar bisikan dari liang kedua. "Satu sudah bersamaku, siapa selanjutnya?" Sejak malam itu, Desa Sukaasri tak pernah lagi tenang. Kuburan Pak Wiryo tetap berdiri dengan satu liang kosong di sampingnya. Warga percaya siapapun yang mendekat terlalu lama akan dipanggil menjadi penghuni berikutnya. Malam ini, coba pikirkan, jika ada seseorang yang tiba-tiba memesan kuburannya sendiri, apakah ia benar-benar pasrah atau justru sedang menyiapkan tempat untuk menunggu kita?